Udah? Sudah, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN. Pada pekan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya dalam keadaan sehat walafiat, dan di sini saya mendatangin seseorang yang bernama Mbah Wiryo, guys. Dan Mbah Wiryo ini dia itu merampas sertifikat Pak Suradi. Nah, jadi saya datang ke sini pengen meminta kembali sertifikat itu. Konon ceritanya keterangan dari Pak Suradi itu gini, bahwa pernah minta tolong ke sini karena Pak Suradi ini punya restoran, punya usaha kuliner, dan waktu itu seketika tiba-tiba itu sepi. Terus datanglah ke sini, ke tempatnya Mbah Wiryo. Dijanjikan laris, manis, terus dijanjikan rame dan sebagainya, dengan nominal minta mahar 50 juta. Dan ternyata Pak Suradi itu tidak memiliki uang tidak memiliki uang mahar yang diminta. Nah, akan tetapi Mbah Wiryo ini meminta jaminan sertifikat. Kalau nanti sudah punya uang, katanya disuruh kembali. Dan ternyata setelah pulang dari tempatnya Mbah Wiryo ini, ternyata rumah makannya Pak Suradi ini bukannya rame, tapi malah tutup sekarang, bangkrut. Dan pernah datang ke sini meminta sertifikat, tetapi tidak pernah dikembalikan, malah justru istrinya Pak Suradi meninggal. Dan konon ceritanya disantet sama Mbah Wiryo ini. Maka dari situ saya kesini pengen menuntut, saya pengen membantu, guys. Oke, sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likum satun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likum satun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kita kesana yuk, guys. Rumahnya di sana, guys. Ini rumah kosong. Katanya rumahnya yang ini pojok sendiri. Auranya rumahnya ini, guys, memang yang saya rasakan itu penuh dengan tipu muslihat. Biasanya orang yang mengaku orang pintar itu biasanya bodoh, dan biasanya orang yang mengaku bisa ini bisa itu, biasanya itu justru hanya akan memanfaatkan. Jadi hati-hati. Saya berharap kepada kalian semua, para masyarakat, wabil khusus Indonesia, berhati-hatilah terhadap siapapun oknum. Karena begini ya, guys, kita harus bisa menjaga pikiran kita, hati kita,
dan paling pokok itu kita harus bisa menjaga kita. Saya punya kata-kata begini guys, kata-kata mutiara saya. Nanti diedit, dibuat jedak-jeduk bagus itu. Kata-kata mutiara malam ini adalah jagalah lisanmu, jagalah lidahmu. Jangan mudah mengatakan begini guys. Saya punya kata-kata mutiara malam ini. Jagalah perkataanmu, jangan mudah menilai orang lain buruk dan menilai orang lain gini. Saya punya kata-kata mutiara untuk malam ini, untuk kita semua. Jagalah lidahmu. Jangan sampai kalian membiarkan lidah itu berbicara keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Padahal diri kita sendiri memiliki kekurangan dan keburukan. Dan tentunya orang lain juga memiliki lidah seperti kita. Jadi hati-hati, kita sama-sama punya lidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun. 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 Assalamualaikum. Loh, sapa iki? Bengi-bengi kok ana wong tamu. Mohon maaf, mau tanya rumahnya Mbah Wiryo sebelah mana ya? Oh, Mbah Wiryo. Ya aku iki sih Mbah Wiryo. Oh, sampeyan Mbah Wiryo. Ana apa? Bengi-bengi ndayo. Mbah Wiryo ora nampa tamu bengi-bengi. Terus kalau nerima tamu siang? Yo awan. Oh. Maaf Mbah Wiryo. Perkenalkan, nama saya Justin. Yo. Dan di sini saya berasal dari Jawa Timur. Yo, anak perlu apa? Saya pengen ketemu sama Mbah Wiryo. Duh, Mbah Wiryo wis ngomong, Mbah Wiryo ora nampa tamu bengi-bengi. Ini Mbah Wiryo tapi. Iya, aku Mbah Wiryo. Oke. Iya. Walaupun tidak menerima tamu malam-malam, tetapi kali ini harus menerima saya. Duh, ora ana perlu apa-apa. Oh, ada perlu. Perlu apa karo Mbah Wiryo? Mbah Wiryo iku ora ana tamu bengi-bengi. Saya datang ke sini karena ada yang mengutus saya, meminta saya untuk bertemu sama Mbah Wiryo. Ya sepurane ae Mbah Wiryo ora iso nampa tamu bengi-bengi. Ya tetap harus bisa untuk kali ini. Ya ora iso. Tetap harus bisa. Ora iso. Aja ngengkel, ora iso. Tamu itu nggak boleh ditolak. Tapi nek awan, Pak, Mas. Ya. Bengi gak oleh. Oh. Jadi begini Mbah Wiryo. Saya punya saudara yang bernama Pak Suradi. Ya. Ya. Asalnya dari Sragen. Ya. Ya. Pernah meminta tolong sama Mbah Wiryo beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ya. Pak Suradi seorang pengusaha ataupun wirausaha yang memiliki rumah makan, restoran yang di Pantura. Ya, betul. Ingat? Ya, ingat. Berarti tahu Pak Suradi? Ya, tahu. Kenal Pak Suradi? Kenal. Oke. Pak Suradi datang ke sini meminta tolong sama Mbah Wiryo, betul? Betul. Betul itu? Iya, betul. Terus datang ke sini meminta apa? Ya, Pak Suradi minta uang 50 juta dengan jaminan sertifikat. Itu kan sampean yang minta. Iya, harus. Minta sama Pak Suradi. Iya. Karena Pak Suradi datang ke sini meminta pengelarisan supaya usahanya laris, gitu kan? Iya. Nah, jadi begini, Mbah Wiryo. Saya datang ke sini pengen meminta sertifikatnya. Yuh, nggak bisa. Ini kan urusannya Pak Suradi. Nggak bisa. Nggak bisa.
Loh, tetapi kan jadi urusan saya karena saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Kalau begitu Pak Suradi suruh saja ke sini, harus membawa uangnya. Kenapa harus Pak Suradi? Kan Pak Suradi tempo hari 5 hari yang lalu sudah datang ke sini meminta sertifikatnya, tetapi sampean malah tidak menyerahkan. Ya nggak bisa karena nggak bawa uang. Oh, kemarin ke sini nggak bawa uang. Iya, Dan sampean meminta uang 50 juta itu. iya, Kalau tidak dikasih 50 juta, jaminannya sertifikat, begitu? iya, iya, betul. Jadi begini, Mbah Wiryo, Ya, uang 50 juta tidak akan kami serahkan. Dan sertifikat saya memintanya. ya nggak bisa, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sertifikat itu sudah nggak ada Lu gak bahaya ta. Kenapa bisa nggak ada? Ya karena ya dibawa orang lain, nggak ada di sini. Di bawah orang lain? Iya, Loh, sampai bohong. enggak. Saya di sini ada jaminan dan jaminan itu dibawa orang. Dari gelagat sampean berbicara itu sampean sudah berdusta kepada saya, sudah berbohong kepada saya. Loh, nggak bisa ini Mbah Wiryo ini dukun kondang loh nih. Oh, bisa apa Mbah Wiryo itu? Ya bisa membunuh siapa saja yang mau saya bunuh. Oh, dengan cara? Dengan cara saya bisa mencantet, Oh, memasukkan nyantet. apa di dalam perut orang bisa. Bisa nggak dimasukkan ke dalam perut saya? Radio kayak atau TV kayak atau Ya kulkas? mungkin bisa aku kalau bisa masukkan barang-barang di perut. Contohnya apa yang bisa dimasukkan ke perut Ya, sini? seperti arit atau Oh, arit. iya. Kipas angin bisa? Bisa, kipas angin bisa. Bisa nggak dikasih tengkleng atau gule atau apa bisa? Ya kalau barang-barang yang seperti barang tajam-tajam itu bisa masuk. Kalau nasi kuning bisa atau Ya nasi bisa. uduk? Ya itu orang biasa itu, orang biasa. Kalau Mbak Wiro nggak ada itu. Begini Mbah Wiryo, saya pokoknya tidak akan pulang. Ya, saya minta sertifikatnya. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, di mana sertifikatnya? Nggak ada di rumah, nggak ada, Di rumah nggak ada. nggak ada. Tetapi saya di sini bisa menerawang kalau sertifikat ada di rumah, jangan berbohong. Nggak ada. Nggak ada. Sertifikat nggak ada. Nah, tak kasih tahu Mbah Wiryo. Jenengan menawarkan kepada tamu-tamu, salah satunya Pak Suradi, dengan menjanjikan laris manis, Ya, rame pengunjungnya, pembelinya. ya. Dan kenyataannya setelah pulang dari sini malah dia bangkrut, tutup restorannya, hutangnya malah banyak, dan datang ke sini bukan membuahkan hasil yang bagus, malah membuat pusing kepala. Nah, makanya saya datang ke sini untuk memintakan sertifikatnya. Mungkin kalau Pak Suradi mungkin takut sama Mbah Wiryo, tetapi saya nggak ada takut-takutnya. Mbah Wiryo itu dukun yang kondang kok. Semua orang takut. Seperti apa sih kondangnya? Ya, tahu sendiri kamu bisa memasukkan apa saja dalam perutmu. Saya nggak takut. Ya, Saya nggak takut. Lihat saja nanti. Loh, jangan nanti, sekarang saja kalau memang punya ilmu, nggak usah basa-basi, gitu. Nah sekarang begini saja, kembalikan sertifikatnya atau tidak? Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu barang penting. Oh, barang Barang penting. penting. Jadi begini Mbah Wiryo, kalau memang Pak Suradi salah satu korbanmu, maka tentunya saya tidak bisa tinggal diam dan saya tidak bisa membiarkan sikap seperti itu. Kalau kamu nggak terima, terus mau apa? Loh, saya nggak mau apa-apa kalau asalkan kembalikan sertifikatnya di tanganku. Ya nggak bisa itu, nggak bisa, Nggak bisa? nggak bisa. Oke, saya ajak ngomong baik-baik nih Mbah Wiryo. Ya, Kita bisa ngobrol, duduk. ini kan malam, saya nggak Oke. menerima tamu. Nggak menerima tamu malam. Iya, Jadi saya harus pulang. harus pulang. Besok siang harus ke sini gitu. Iya, harus. Iya. Tapi kalau saya siang ke sini, kira-kira sertifikatnya dikembalikan nggak? Ya nggak bisa itu. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nah terus ngapain saya ke sini lagi? Ya pokoknya kalau malam nggak menerima tamu. Kalau siang menerima tamu. Kalau siang menerima Tapi tamu. dikembalikan ke sertifikatnya kalau siang? Ya enggak, Tetap enggak. enggak. Ya terus ngapain saya ke sini siang-siang? Kalau malam saya sudah ada di sini. Hah? Ya terserah Emas mau apa. Loh, kan saya maunya baik-baik. Kembalikan sertifikatnya. Ya kan? Ya, Saya akan pulang. tapi kalau Pak Suradinya datang sendiri di sini
bawa uang, saya kasihkan sertifikat. 50 juta itu. Iya. Lah, sedangkan Pak Suradi sudah nggak punya uang. Meminta sertifikat itu mau digadekan, mau mencari modal supaya bisa lanjut untuk bikin usaha lagi. Nah, kenyataannya Mbah Wiryo yang katanya bisa membantu orang, mau menolong orang, kenyataannya malah Tapi memeras. itu sudah perjanjian, nggak bisa. Apakah ada perjanjian hitam di atas putih? Kan nggak ada. Nggak ada, tapi itu sudah perjanjiannya Pak Suradi kalau ke sini bawa uang. Apakah ada perjanjian di atas matre notaris? Kan nggak ada juga. Nggak ada. Tapi Berarti kan secara hukum sampean menipu. ya bagaimana itu hukumnya nggak tahu. Saya Berarti sampean menipu atau memeras. tidak. Sampean berarti memeras masyarakat. Hanya menakut-nakuti karena sampean bisa nyantet orang. Nah, supaya orang itu takut sama sampean dan sampean minta apa saja dikasihkan. Ya nggak bisa begitu. Pokoknya saya tidak mau mengasihkan sertifikat itu. Loh, kenapa nggak bisa? Karena Itu bukan hak sampean, itu bukan milik sampean. jaminan, itu jaminannya sudah nggak bisa. Itu jaminan. Jaminan kalau bawa uang 50 juta ya saya kasihkan. Kalau nggak bawa uang 50 juta, Nggak saya kasihkan. nggak dikasihkan. Enggak. Sekalipun yang minta saya, Iya nggak saya kasihkan. nggak dikasihkan. Loh, kenapa sampean ngotot seperti itu seakan-akan sampean itu yang bisa segala-galanya di dunia Ya ini? memang saya Mbah Wiryo itu bisa segala-galanya. Oh, Mbah Wiryo bisa segala-galanya. Iya bisa segala-galanya. Tetapi kenyataannya Mbah Wiryo meminta kepada orang lain sertifikat. Berarti kan Mbah Wiryo nggak bisa segala-galanya. Ya itu urusan dia. Saya yang penting urusan saya bisa. Oke. Jadi Mbah Wiryo merasa nggak ada yang ditakuti di dunia ini. Iya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak kira-kira satu saja yang sampean takuti? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada ya lebih baik sampean harus berhadapan sama saya. Ya bisa. Saya berhadapan dengan siapa bisa. 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 Ayo bangun. Hah? Apa maunya apa? Loh. Saya mau mencari sertifikatnya. Nggak ada di rumah. Hah? Nggak ada. Nggak ada di rumah. Nggak ada. Lah terus di mana? Ya pokoknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pokoknya. Katanya sakti, katanya punya ilmu. Ya bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maku sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Nur kuhi nur Muhammad. Nur rupa komandangi jagat gede. Jagat cilik saya dengan kersa saya dengan sabda dadi. Sakersane Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Katanya sakti, guys. Sakti Mbah Wiryo tumbang sama Justin. Ilmunya kita buang dulu, nanti kita obrak-abrik setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Gus? Gak tahu, angin. Kita cari, guys. Sini. Wah, ini sertifikat banyak, guys. Kita lihat ya. Kelihatan? Kelihatan Gus, Suradi. Surati. Kita bawa. Makanya jangan seenaknya sendiri. Kita bawa pulang.
beres, begitu saja guys. Jadi nggak usah khawatir. Kalian yang suka memeras kepada masyarakat, yang hanya mengandalkan kelebihan kalian, pengetahuan kalian, yang mengandalkan kemampuan kalian, harta kalian, kekuasaan kalian, jangan pernah semena-mena untuk mengintimidasi, untuk memeras kepada masyarakat kecil. Jangan pernah. Saya mengingatkan kepada kalian, jangan pernah seenaknya sendiri hidup di dunia ini. Negara memiliki konstitusi, agama memiliki syariat. Kita hidup harus mengikuti aturan. Aturannya siapa? Aturan yang punya kehidupan, yaitu Allah Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Jangan seenaknya sendiri. Kita langsung pulang saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wa salawat.